Mungkin kita nggak tahu bahwa delik penistaan agama itu salah satunya yaitu menafsir kitab orang secara ngawur atau tidak sesuai dengannya diimani agama tersebut. Itu salah satu ya. Berapa itu, Nah, Pak? siapapun yang Di pasal melakukan berapa itu, itu, Pak? sebentar. Nah, saya tanya dulu pasalnya. Siapapun yang melakukan itu, Saya tanya dulu saya kira pasalnya. kan ada di dalam Di pasal berapa? Dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Pasal berapa itu, Pak? Ah? Pasal berapa, weh? Sebentar. Tadi Pak Handi mengatakan bahwa awal mula penistaan itu perdebatan karena adanya istilah Islam di dalam Alkitab, kan gitu. Dia mengatakan tadi yaitu salah satunya istilah Alkitab. Nah, Anda mungkin lupa Handi bahwa istilah Alkitab itu sudah masuk di dalam KBBI sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia. Yuk. Dan dikatakan di situ. Biarin, nanti Bang Juma yang luruskan. Iya. Yuk tanggung jawab itu di pasal berapa tuh. Jangan asal-asal lah. Nggak apa-apa, biarin nanti sekalian diluruskan. Lanjut. Kitab di dalam bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan di situ satu kitab suci agama Kristen, ya. Kemudian yang kedua artinya adalah isi Al-Quran. Jadi kalian tidak punya hak untuk melarang kami menggunakan bahasa Indonesia. Ya sudah diakui oleh negara gitu loh. Nah terus gimana tanggapan Anda itu Handi masalah itu? Oke, saya jawab. Silakan. Saya jawab. Bible dibawa oleh Belanda. Dengerin ya, dengerin nih pasang kupingmu nih. Bible yang dibawa oleh Belanda itu mulai dari Portugis, Inggris, Belanda masuk ke Nusantara belum Alkitab. Termasuk yang dipegang seluruh Kristen di kawasan Eropa atau dari kantor pusat itu Biblos atau Bible. Arti Biblos, Bible kumpulan buku-buku. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah buku. Jadi kalau Anda mau merubah Biblos menjadi Alkitab, itu Anda salah alamat. Saya tidak menyalahkan Anda, tidak melarang berbahasa Indonesia, tapi jangan memperkaos bahasa Indonesia demi kepentingan kebotolan berjamaah. Sekarang saya mau nanya kepada Anda. Saya udah jawab, apakah arti Biblos dan apa arti Alkitab? Silakan. Oke, baik. Saya sudah katakan tadi bahwa silakan Handi itu memperluas wawasannya gitu loh. Saya bertanya, langsung jawab. Apa arti Biblos? Jangan apa arti biasakan Alkitab? diskusi seperti itu Handi. Sebentar, kalau orang bernarasi jangan dipotong ya. Saya bertanya, Anda bertanya, saya jawab. Sekalian saya tanya balik, kalau nggak jawab. Iya, sekarang saya jelaskan ini sebentar. Ya, apa Kata langsung Alkitab, apa arti Biblos? Apa arti Alkitab? Jawab. Biblos itu artinya buku. Ya. Mana dalilnya? Kemudian mana dalilnya? Biblos artinya buku. Sebentar dulu, jangan dipotong. Ini kebiasaan kamu sih. Ya mana dalilnya? Biblos adalah buku. Alkitab itu memang serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ya. Itu sudah resmi menjadi bahasa Indonesia. Makanya kitab suci orang Kristen di negara Arab disebut Alkitabul Muqaddas atau kitab yang suci. Oke, ya. Apakah orang Arab itu protes? Kan tidak. Nah, demikian juga masuk di dalam kaidah bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia dan diakui dalam KBBI sebagai kitab suci agama Kristen. Lalu kenapa Anda protes kalau orang Kristen menggunakan itu? Kalau sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda, berbahasa menggunakan ini kok kemana-mana sih? Ini kok begini banget sih diskusinya? Nah, kemudian kalau Anda menanyakan, ditanya apa, jawab apa gitu loh. Kau diam dulu, Handi. Kamu mau menjawab atau tidak? Ini teman-teman sebentar dulu. Ini dibiarkan ngomong kayak gini bagaimana? Edukasi. Sebentar. Ntar dulu. Saya minta dulu pendapat kepada guru-guru saya di sini. Ini dibiarkan bicara atau diturunkan? Gimana? Monolog, dia tuh ada data tapi tidak bisa pertanggungjawabkan, itu bahaya. Tampilin dong kalau Biblos itu artinya buku. Pakai data dong.
Res bisa bantu Res. Apa arti biblos Res? Bisa ditampilkan. Yang ini orang Inilah pembohong besar kalian nih. yang apa ya? Saya bingung dengan kalian ini karena suka menghalangi orang bernarasi gitu loh. Bukan menerasi, kau ditanya apa kau jawab apa kau celup. Di mana kau dapat? Di mana kau dapat biblos artinya buku? Di mana itu? Itu dulu. Bawa sumpah mudah lagi. Ayo, pakai data dulu. Di mana kau dapat biblos artinya sebuah buku? Itu dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Jangan dijelaskan datanya di mana kau dapat. Lagi mana sih kamu ini? Besarkan saya kalau gitu. Ya, Besarkan dulu. ya, saya besarkan ya. Pakai data Kamu ya. ini kok Ya, buka datanya. Di mana itu biblos? Artinya buku. Diskusimu itu hanya seperti itu, Handi. Ya, buka data. Nah, saya tunjukkan data. Ya, silakan. Biblos ya. Ini kata biblos loh. Sebuah buku. Coba kamu lihat. Tuh. Kata biblos dalam bahasa Yunani berarti buku. Baca terus sampai ke bawah. Yang kedua, saya tunjukkan kepada halayak ramai. Hei, dibaca semua itu, balikin dulu. Kau nggak baca semua itu. Udah mulai panik ini anak ini. Nggak baca semua. Nih, baca semua dong. Baca semua. Ya bacalah, itu kan sudah terpampang itu. Kata biblos dalam bahasa Yunani berarti buku, atau lebih tepatnya bagian dalam papirus tempat buku ditulis. Bentuk jamaknya adalah biblia yang berarti banyak buku, artinya kumpulan buku-buku. Kucluk. Terus Kemakan data yang dia Tanggapanmu pakai data Tanggapanmu sendiri. apa tentang itu? Bawa data kemakan. Berarti Dan apa itu yang sudah terakhir? dijadikan buku, kan? Berarti apa yang terakhir? Banyak buku apa sedikit buku? Oke, nanti saya jelaskan. Bentar. Udah cukup. Bentar ya. Kasihan dia Saya lu. lanjut ya. Udah nggak bisa, udah lanjut. pembohong lu. Nggak bisa, pembohong. Lu Pembohong. belum apa-apa. Itu pembohong itu udah Bentar. banyak buku. Kemudian gini, Udah turun. kenapa Alkitab? Turun. Saya yang berkuasa sejenak di topik ini. Kau berbohong. Pembohong kau. Kakandaku, tadi saya mau masuk, tapi Kakanda masih dengan dia. Saya mau dia di silakan, atas. Bang. Biar saya kupas dia tadi, Bang. Saya mau kupas kebohongan yang ada pada Karesteng. Biarkan dia di atas tadi. Saya mau masuk, tapi abang host masih dengan dia tadi. Biar dia cuap-cuap di sini. Nanti saya bongkar kebohongan mereka. Bagusnya itu. Enggak, itu tadi bohongnya biblos. Katanya sebuah buku. Dia ambil data. Dia cuma baca kata biblos dari bahasa Yunani berarti buku. Itu doang. Padahal itu cuma pengantar. Di bawah bentuk jamaknya adalah biblia yang berarti banyak buku. Nah, ini pembohong ini loh. Udah data di depan matanya, dipotong sedikit, dijadiin arti. Tadi itu banyak buku. Dasar pembohong. Iya, Aduh, memang kalau nggak dasar bohong nggak ibadah begini ya, kau. Bang. Oke, yang mengkuliti saya yang mana? Silakan. Bang Den, mau saya ulas kebohongan yang ada pada Karesteng. Enggak, Dengar nanti baik-baik saja dan nyimak topik baik-baik, tadi Bang. tentang kata Alkitab Iya. itu dulu. Jangan. Di sini Kalau saya tidak kalau tidak ada membahas tema jangan soal dibahas, kata ini. saudara. Ya. Jadi pertama, Kalau Istilah Anda- sekarang bukan isinya, ya. bermulanya dari doktrin Tritunggal, Abang. Dasar keimanan Karesteng itu adalah Tritunggal. Dasar pertama dulu kita bicara. User, itu dengar jujur, Anda Sebentar. langsung potong. Jujur atau Yang tidak? dibahas ini Hah? istilah Alkitab. Itu loh. Kamu tanggapi dulu. Ya, oke. Istilah Alkitab pun Anda berbohong, Karesteng. Silakan. Saya tarik Silakan. ke asal muasal sumber dulu, dasarnya dulu, pondasi dasarnya dulu. Dari pondasi dasar aja, letak pondasi dasar keimanan Karesteng saja kita sudah ditipu. Pakai akal sehat, Bang. Pakai akal sehat.
Ya, pakai akal sehat. Anda ketik Google atau apa itu? Mau cari asal sumber dari Tritunggal ya? Tidak mau membahas tentang keimanan kami, tetapi istilah umum misalnya Alkitab yang katanya tidak Oke. boleh dipakai Kristen, itu loh. Dasarnya Silakan. aja, dasarnya aja, fondasi dasarnya aja sudah menipu. Apalagi kata ataupun kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat kitab sucimu itu, Bang. Itu bisa Bahas ayat. beratus kali Ini diubah tentang- itu, Abang. Bang Yusar, mungkin sama Gurunda, Bang Zuma monitor. Atau Pak Desugi nih yang menjelaskan itu secara ilmuwan. Silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya nggak bisa ngebayangin ini kalau Alkitab dibawa ke Roma, dibawa ke Vatikan. Apa dikenal? Iya, Abang. Silakan, Dasarnya Yuser. aja. Kenapa kami Kristen tidak boleh menggunakan istilah Alkitab? Itu dulu, silakan. Ya, karena itu nama lain daripada Al-Quran. Kau pembohong. Itu kan. Loh, Udah dijawab. saya sudah menunjukkan di dalam KBBI tadi. bahwa KBBI itu Alkitab kan banyak itu buku. artinya- Banyak buku. Kenapa? Banyak buku. Kenapa? Banyak buku artinya. Loh, berarti kamu nggak ngerti? Ya istilah nggak ngerti Alkitab orang itu data dari sendiri mana? tertulis gimana sih pembohong laknatullah ini satu nih. Saya cari kalian ya. Kata Udah kau Alkitab bawa data itu- sendiri baru sebentar kau. dulu, Waduh biar yang kau di ini bawah benar-benar ada pembohong kelas 2.000 kakap. orang teredukasi. Sebentar Nggak ya. ada edukasi yang kita dapat kau. Sebentar. Abang. Sebentar. Sejarah. Nggak ada, gua Oke, nggak kasih. kita berbicara Jangan dia- soal Gua nggak kasih Alkitab ngomong. itu sejarah. Abang, sekarang dari sejarah, Abang buka sejarah yang mengatakan itu adalah Alkitab. Seperti yang Abang tanya ke saya tadi, saya bisa ulas tentang sejarah Perjanjian Lama dan sejarah Perjanjian Baru. Tidak ada tulisan Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pak Yuser, Ya, kita saya siap bahas tampilkan data. tentang istilah Alkitab. Kemana-mana istilah Alkitab. Ya namanya istilah, pasti historis sejarah kata itu juga perlu dibahas lah. Asal muasalnya dari mana? Jangan dipotong di tengah jalan, Bang. Jangan potong di tengah jalan, Bang. Istilah kata Alkitab tadi kita merujuknya ke sejarah perjalanan itu, kata Alkitab itu bersumbernya dari mana, Bang? Yang saya tahu itu kitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Septuaginta atau dan sebagainya. Kalau diizinkan untuk saya bicara di sini panjang lebar, itu sejarah yang kitab Alkitab yang kalian pakai sekarang itu tuh sumbernya dari mana? Baru kau klaim bahwa Alkitab itu milik kalian. Itu aja hal yang sederhana, logika. Saya lanjut ya. Boleh. Kok di terus ini kenapa? Dia tuh takut sama data sebenarnya. Buka aja, buka mute-nya aja. Gini. The Ark of the Covenant, Hebrei, Septuaginta, tidak ada dalam itu kitab itu yang mengatakan Alkitab. Tidak ada, Bang. Kita jangan terpengaruh dengan gaya diskusi debatnya mereka, Bang. Kita harus konsisten. Mereka hanya menggiring opini. Ayat-ayat di dalam kitab suci Alkitabnya mereka aja nanti mereka giring, Bang. Kita jangan terjebak. Benar. Iya. Ingat Oke. baik-baik. Ini Tanyakan ada aja sejarahnya gitu. Iya. Ini ada Gumasa. Gumasa ini juga Kristen. Biar Gumasa aja tuh yang diskusi sama Dev itu. Karena Gumasa ini lebih logika dia tuh. Silakan Gumasa. Oke. Kasih tahu Saya tuh. mulai dulu ya tentang istilah. Masalah apa nih? Andi? Aduh. Oh iya, ini ada Gurunda balik guys. Gurunda. Nah, sebentar. Lanjut dulu, luruskan dulu. Katanya arti Bible itu adalah sebuah buku
Itu dulu. Lanjut. Iya. Kalau Bible artinya sebuah buku, berarti cuma satu buku. Sedangkan kitabnya orang Kristen bukan satu buku, banyak buku. Itu banyak buku, Bible itu banyak buku. Ya, jadi keliru kemudian kalau dikatakan Alkitab itu keliru. Kalau Alkitab itu hanya satu buku seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, satu kitab. Kemudian diberikan kepada Nabi Daud, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu disebut Alkitab. Lah kalau kitab saudara, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Lukas, surat Paulus, Petrus, Yakobus, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, dan seterusnya, itu bukan satu buku itu. Itu satu Bang Hos, karung. aplaus dong, aplaus. Saya sebagai mantan orang Kristen. Dulu Bang. Nah, gitulah. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada original teks penamaan daripada kitab saudara, itu kan artinya gulungan atau kertas, atau dalam bahasa Latinnya Biblia, artinya buku kecil. Lagi-lagi entah kemana arahnya nanti. Kalau Biblia aja tidak sesuai disebabkan karena Bible itu bukan buku kecil tapi buku besar, apalagi Al-Quran, apalagi Alkitab, maksud saya gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan masalah penamaan Alkitab, Bible atau Biblika atau Tabiblia dan seterusnya, bukan. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, Bung. Dan yang mesti kita ketahui di sini adalah pekerjaan orang benar adalah selalu menampakkan kebenaran. Pekerjaan orang salah selalu memperlihatkan kepalsuan. Itu dulu yang harus ditahu. Selalu memperlihatkan kepalsuan. Nah, di mana di antara kedua sisi ini pasti berbeda, pasti berlawanan. Al-Quran senantiasa memperlihatkan aspek yang hak, yang benar. Sedangkan kitab saudara selalu aja batil. Kenapa bisa demikian? Ini pertanyaan. Sesuatu yang benar pasti cakupan auranya pun pasti benar. Sedangkan sesuatu yang salah senantiasa mengiringi dirinya dengan sesuatu yang sifatnya kamuflase. Coba Anda renungkan itu. Al-Quran sampai hari ini masih tetap Al-Quran. Sedangkan kitab saudara kemana-mana sesuai dengan arah angin bertiup ke sana lah kemudian warnanya ada. Ini pekerjaan apa ini yang kayak begini? Jadi problematikanya itu muncul bukan karena hanya sebatas penamaan. Kitab Kristen asli bukan itu, kawanku. Nah, kitab aslinya Kristen ini apa, Bang? Apa nama kitab aslinya? Kami rindu ingin mendengarkan. Coba. Oke, saya tanggap ya. Ya. Saya tanggap ya. Silakan. Kasih waktu lah. Ya, saya jawab 2-3 dulu menit kawan. lah. Saya jawab dulu cuma ini ya. Yesus Kristuslah kitab dalam wujud manusia turun langsung dari surga. Ah, bagus. Jadi Bagus. apa pertanyaannya apa? Nah, berarti bukan tulisan-tulisan orang barat yang datang diterjemahkan itulah yang disebut Alkitab, Semua betul nggak? kertas-kertas itu hanya ikon, Oke. ikon Bagus. kepada Yesus Kristus. Bagus. Hanya Saya ikon, tambahkan kata kunci. ikon kepada semua Bible itu, mau tulisan apapun itu hanya ikon merujuk kepada, menuntun kepada kitab yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Berarti tidak cocok dong ya? Apa yang nggak cocok? Ketika kemudian buku-buku yang datang dari barat itu disebut dengan sebutan Alkitab. Karena mereka itu... Nggak cocok pun sama aku, sama kami kan cocok. Kan bukan otakmu sekarang yang harus kami pakai. Otak kami yang harus kami pakai. Bukan begitu masalahnya, Bung. Ini kita berbicara diskusi ilmiah kan? Bukan Iya, mau perang logika. Bukan mau masalahnya perang fisik kan? artinya gini, sekarang gini loh, kenapa Nah, Saya tanggapi dulu ya. Boleh nggak? iya, silakan. Karena Pak Agumaska tadi kurang menggigit argumennya gitu loh. Jadi gini,
kata biblos dalam bahasa Yunani itu artinya buku gitu loh. Nah, kalau bentuk jamaknya itu disebut biblia. Itu jamaknya. Nah, demikian juga di dalam bahasa Arab, kitab itu artinya buku. Dan itu merupakan isim nakiro, artinya kata benda umum. Setiap yang berbentuk buku bisa disebut kitab, ya. Nah, kitab suci, ya, kitab suci yang dipahami dalam pikiran itu diberi artikel definit dalam bahasa Arab, yaitu kata al, ya, menjadilah dia Alkitab. Sehingga kata Alkitab itu adalah bentuk isim nakir, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa, Bang? Isim ma'rifat adalah mengkhususkan satu isim nakiro. Ya, isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu apa? Ya, iya, mengkhususkan Definisi satu isim benda. ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu adalah kata benda khusus. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kitab itu adalah kata benda umum, masih umum. Terus? Apapun yang berbentuk itu disebut kitab. Nah, untuk mengkhususkan satu kitab yang kita pahami, misalnya kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab misalnya, diberi artikel definit alif lam atau al. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu, yang mana kemudian menyebabkan kondisi atau benda tertentu itu jelas ditujukan kepada siapa, artinya tidak layak buku Anda itu disebut Alkitab. Karena yang dimaksud Alkitab ini secara isim ma'rifat itu merujuk kepada esensi yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk oleh kata Alkitab? Bukan buku sembarangan. Hanya merujuk kepada 4 kitab itu. Anda tahu. Ternyata Anda sampai ilmunya ke situ. Nah, ketika orang berbicara mengenai suma, maka suma itu bukan yang lain. Suma itu yang ini, yang aku. Jangan kau tunjukkan suma itu kepada oknum lain, pribadi yang lain. Jangan menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditunjukkan. Karena Anda paham isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui objeknya. Jadi ketika berbicara Alkitab berarti objeknya apa? Taurat, apalagi masuk Zabur, apalagi Injil, apalagi Al-Quran. Tidak ada lagi Lukas, Markus, Matius, Roma, nggak ada. Karena Alkitab itu merujuk kepada hal yang ditunjuk, di mana sesuatu itu adalah sudah pasti, sudah ditentukan dan tidak bisa berubah kepada objek yang lain. Itu loh. Anda tahu kan yang disebut ma'rifat itu mengetahui sampai ke akar-akarnya. Ditahu ini loh yang dimaksud Alkitab. Ada objek yang memang cakupannya, sampulnya dan seterusnya. Itu cakupannya adalah firman Allah. Allah yang mana? Kalau di Kristen bertanya Allah yang mana? Allah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kitab yang datang kepadanya? Al-Quran. Allah yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa nama kitabnya? Torah. Yang kepada Nabi Daud, apa nama kitabnya? Zabur. Kepada Nabi Isa, Injil. Bukan yang ke Lukas, bukan yang ke Markus, bukan yang ke Paulus, bukan yang ke Yakobus, bukan yang ke Petrus. Pahamnya saudara rupanya. Berarti tidak layak kitabnya orang Kristen ini menyandang kata Alkitab. Karena Anda sudah sampai kepada level pemahaman isim ma'rifat. Sampai kepada hakikat, kebenaran hakiki terhadap penamaan itu. Yang dituju di situ kitabnya Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Musa Bibel bukan Musa Quran, kawan. Terserah ente, terserah Jangan dulu, ente. Pak. Biarkan Silakan aja, terserah ente. Mau Anda Musa di mana? Musa juga tidak mengenal agama Kristen. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Jadi nggak usah bikin pembelaan kitab Yahweh kami. bukan Allah SWT. Siapa yang ngaku Yahweh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang ngaku? Kalau nggak ada ilmu jangan diskusi agama. Mending Anda cari lahan, tanam jagung. Ya. Itu loh. Saya berterima kasih kalau Anda sudah sampai pada level isim ma'rifat tentang penamaan al. Berarti kaitannya dengan kitab atau kalamullah itu hanya merujuk kepada 4 kitab yang kami imani. Tak ada hubungannya dengan surat kabar yang datang dari barat. Sampai sini Anda paham? Silakan.
Saya tanggapi. Mungkin bisa dibesarkan dulu. Karena saya kalau bernarasi itu pakai data. Ya, silakan. Besarkan dulu. Oke, besarkan dulu lah. Dibesarin teman-teman. Besarin lah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kata Alkitab adalah contoh isim makrifat. Apa itu isim makrifat? Isim makrifat adalah kata yang menunjuk sesuatu yang tertentu dan dapat diketahui langsung maksudnya. Iya. Jadi kalau Suma tadi mengatakan, sebentar, kalau Suma tadi mengatakan bahwa kata Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran, saya kira salah. Karena begini Suma, ya. Di sini kamu lihat banyak buku ya. Di sini ada banyak buku, banyak kembali kitab. kepada definisi tadi. Sebentar dulu. Kembali Jangan kepada dipotong. definisi tadi yang Anda jelaskan isim makrifat, lalu ya. tunjukkan surat Lukas. Cocok enggak? Enggak usah terlalu Yang melebar. diskusi langsung dimatikan gitu loh. Sebentar lah. Bukan. Begini saudara, begini. Dengarkan saya. Ketika Anda bernarasi hanya menggunakan Google untuk mematahkan argumentasi kami yang paham tentang kitab suci kami dengan nama Alkitab, tak kasih sajikan data nih kepada saudara ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fi Alkitab. Itu dalil. Isim ma'rifatnya langsung menunjuk kepada objek tertentu yang sudah ditentukan, kepada siapa ucapan Alkitab itu disandingkan. Begitu cara diskusinya. Jangan Anda memperlihatkan definisi isim ma'rifat bla bla bla. Habis itu Anda cari di Google, Anda ingin menunjuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi dan seterusnya. Nggak make. Kami nggak cocok dengan konsep-konsep kayak gitu. Anda ingin berbicara mengenai kaidah bahasa, maka Anda harus menunjukkan ketika Anda mendefinisikan sendiri. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat menunjukkan pada sesuatu objek tertentu yang dapat langsung diketahui tujuannya, maksudnya apa itu kata Alkitab. Maka ketika orang menyebut kata Alkitab, dalam renungan kebenaran yang muncul 4 kitab. Bukan Lukas, Markus, surat-surat Paulus, Cahayu. Sampai sini paham? Belum paham juga, masih mau nunjukkan Google lagi. Bukan nggak paham. Tetapi Ya sudah, silakan. Anda memotong saya kalau saya bernarasi, itu masalahnya. Masalahnya yang ingin saya hadapi ini Anda, Bung. Yang ingin saya hadapi ini Anda, bukan Google. Coba Anda baca lagi definisi makrifat. Coba Anda masuk ke makrifat lagi. Data. Ya, Anda kembali ke isi makrifat dulu. Silakan, besarin teman-teman. Anda kembali ke isi makrifat. Ingat ya, di situ ada kata yang khas tertentu yang sudah diketahui maksudnya. Nah, coba Anda tunjukkan kemudian. Ini bagian saya. Coba Anda tunjukkan kemudian ketika menyebut kata Alkitab pada akar bahasa ini, itu merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Secara bahasa atau linguistik, isim ma'rifat diartikan sebagai isim yang menunjukkan individu tertentu. Ya. Sedangkan secara istilah, isim ma'rifat adalah kalimat isim selainnya yang bisa menerima alif lam. Iya. Dan menyebabkan ma'rifat. Iya. Contohnya kitab itu isim nakiro, ketika ditambahkan alif lam menjadi isim ma'rifat. Karena menunjukkan kepada objek, satu benda khusus yang kita pahami gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa kata Alkitab itu hanya cocok dipakai untuk Al-Quran, saya kira salah. Nah, sekarang tunjukkan. Oke, sudah. Sudah, kita udah paham. Jangan dipotong dulu. Sudah. Sekarang tunjukkan bahwa yang disebut Alkitab itu cakupannya adalah menunjuk secara ma'rifat kepada buku Markus. Itu aja dulu. Tunjukkan data. Tunjukkan langsung itu jawab. Silakan. Saya besarin. Ya, langsung menunjuk ke Markus yang mana? Kalau dikatakan buku Markus, buku Lukas, maka dia akan sampai kepada isim ma'rifat, yaitu buku Lukas. Kenapa Alkitab terjun ke buku Lukas ya? Di sini ada banyak kitab, ya.
Banyak kitab di sini. Kalau kita menunjuk kepada kitab yang ini, maka ini bisa disebut Al-Quran. Oh, salah ente. Itu cocokologi. Itu cocokologi itu. Gimana Itu sih cocokologi. Hei, itu cocokologi. Udah, jangan kau pakai tipu-tipu di sini. Ini bukan gereja. Ketika orang berbicara kita Alkitab, diam. Anda diam. Anggap Anda tidak layak. Anda bukan orang intelektual. Anda bukan akademisi. Ya, Anda hanya manusia Google yang ingin kemudian memalingkan makna yang sesungguhnya terhadap Alkitab kepada buku-buku surat kabar dari wartawan entah dari mana yang Anda punya itu. Maaf ya, ketika Anda mencoba untuk menyentuh disiplin ilmu Islam, berbicara mengenai isi ma'rifat, kaitannya dengan kata Alkitab, mulut Anda sendiri yang mengatakan. Ketika berbicara mengenai kitab disandingkan dengan kata al, berarti merujuk kepada objek yang sudah diketahui bahwa buku inilah yang punya titel sebagai Alkitab. Itu loh. Maka saya adil dalam hal ini. Saya adil. Saya pingin buku Lukas, buku Paulus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya Anda dudukkan sebagai sebuah buku yang memang objektivitasnya adalah makrifat. Sedangkan buku Anda Roma, Galatia, Filipi, Kaliki dan seterusnya itu di Indonesia aja baru disebut Alkitab hanya untuk pakai kamuflase. Paham Anda sampai situ? Anda paham? Buku-buku Anda ini yang dikliping menjadi satu buntelan buku itu di Indonesia ini aja baru disebut Alkitab. Untuk dipakai apa? Untuk menggencarkan kristenisasi. Harusnya Anda malu ketika Anda berbicara terkait dengan kaidah isi ma'rifat, karena tidak merujuk kepada kitab saudara. Orang-orang Kristen mengatakan Alkitab adalah kitab kami. Itu hanya pembodohan. Catat itu. Catat itu. Yang disebut isi ma'rifat adalah akar dari asalnya, dari muasal, dari muara, dari awal, dari sejak ada. Orang ketika berbicara mengenai Alkitab dari sejak ada, kemudian berdasarkan disiplin ilmu merujuk kepada wahyu ilahi yang merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang Anda tontonkan di sini, Anda pertontonkan di sini adalah karangan yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Anda tampilkan kemudian dengan kata Alkitab. Udahlah kawan, kalau hanya bermodalkan isi ma'rifat di Google, habis itu Anda sandarkan. Saya selesai bicara di sini ya. Saya hanya ingin minta kepada saudara, tunjukkan mana asalnya, muasalnya awal kali ketika kemudian buku Markus, Lukas, Filipi, Kaliki dan seterusnya ini nongol di permukaan di Nusantara ini. Orang-orang sudah berpikir bahwa ini adalah Alkitab. Di mana itu? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Itu hanya internal kalian saja. Dan itu hanya ada di Indonesia sajanya. Orang Kristen di luar Indonesia tak tahu apa itu Alkitab. Jadi jangan kau pakai tipu-tipu sama kami. Kami menyuarakan kebenaran Islam, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng kami ini. Kami belajar dan tidak mungkin seorang Islam menyuarakan di depan umum sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Malu ente nanti. Anda membahas-bahas isim, ma'rifat, dhamir dan seterusnya. Udahlah teman. Akui aja, akui seperti Pak Bom mengakuinya, seperti pendeta Yakub Sulustio mengakuinya. Jujur ajanya, jujur bahwa memang amanat agung dipakai untuk mengkristenkan dunia dengan cara apapun berdasarkan amanat Filipi 1 nomor 18. Meski dengan niat palsu, dengan cara mengelabui, tetap bersuka cita. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isi ma'rifat. Nanti ini isi ma'rifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isim alam.
Isi alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Nggak main sama kami, nggak main. Nggak main. Adalah lebih baik Anda cari perkebunan, Anda kerja di sana tanam sawit, daripada Anda tampil di depan umum membahas tentang Islam dan Kristen tapi kapasitas Anda seperti itu. Memilukan dan memalukan. Demikian. Kalau tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini ya bisa mengumpulkan beberapa buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus itu kemudian diberi sampul Alkitab. Tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara ilmiah, akademik dan masuk akal. Kecuali dengan cara apa tadi Bang Juma? Tepu-tepu ya. Gitu. Dengan cara palsu. Cara Coba palsu baca dan tepu. Filipi 1:18 Ya. itu. Ya itu. Masuk ke Indonesia ya ini yang dipakai. Harus menipu. Ganti sampulnya. Biar dikira orang itu ini juga Al-Quran. Kan gitu. Itu intinya kan di sana sebenarnya. Ganti sampulnya. Kalau kau tidak ganti sampul, ya, kamu tidak akan laku diminati oleh orang. Sebagaimana yang ada di luar negeri sudah mulai ditinggalkan. Karena tidak berubah sampul. Tetap Biblika, Biblos, Open Biblika atau Bible. Masuk ke Indonesia harus ganti sampul. Harus ganti baju. Karena sasaran kamu adalah umat Islam. Begitu caranya. Berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, Filipi 1 nomor 18. Harus tepu-tepu. Itu kesimpulannya. Silakan Os, disambut yang lain. Masih mau ke data besok? Ya, ini ada Weba sama Gumasa. Wah, noise, Weba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, saya Muslim, Bang. Enggak, Bang, abang noise banget itu, Bang. Aduh, Ya, noise, Bang. Tuh kan sama moderator langsung di-kick. Ya, ini Gus Gumasa. Gumasa. Sebenarnya Gumasa. kalian aja. Ya, silakan. Bapakku bukan bapakmu, Alkitabku bukan Alkitabmu. Terus apa masalahnya? Alkitab lagi. Arti Alkitab apa Gumasa? Artinya gini, kenapa kalian persoalkan kalau orang lain memakai lapas itu loh? Kan Artinya arti Alkitab apa Gumasa ditanya baik-baik. Kitab. Oh, arti Alkitab kitab-kitab belajar Iya. di mana? Belajar di Iya. mana? Ya nggak penting kali itu. Kita atau Bibel sama aja. Kamu belajar di pohon apa di sawah? Belajar di toilet. Oh, pantesan. Suaramu Udah, kayak toilet. Coba gini, dengar yang harus kalian ngapain lah kalian ribut. Gimana mau didengerin ini nggak? Senyata-nyatanya Yahweh itu bukan Allah suwiti. Kenapa lah kalian harus ribut? Kenapa lagi ke solo ya penjelasannya? Iya, artinya gini loh. Kenapa kalian harus masalahkan? Karena bapakku bukan bapakmu. Biar dulu, Bang Andi, izin, mohon izin Bang Andi. Yo. Kalau untuk cecungu seperti ini, kayaknya tidak pantas deh guru-guru saya yang mengajarnya. Ini kayaknya bagianku yang seperti ini. Ya udah ajar. Udah. Siapapun ku hadapi. Ajar. Sekarang yang harus Sekarang. Apa? Dengarkan dulu ya. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa yang disebut dengan Sang Maha Pencipta. Sementara Allah SWT cuma Tuhan saja, bukan Tuhan segala Tuhan, bukan Allah segala Allah, bukan dewa segala dewa. Jauh kali bedanya. Kenapa lah kalian harus mempersalahkan apa yang ada di kami gitu loh? Gumasa sendiri Tuhanmu dewa ya Gumasa. Oke. Ya, Baju aja dulu Bang. Nah, jadi kan gini loh. Justru, dengar. Justru karena Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maka jangan kau pakai istilah-istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya suaraku dengan suaramu? Gila kau ini. Wah, menghadapi nih. Kau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu berbeda. Terus kenapa kau pakai istilah-istilah Allah Subhanahu wa taala di kitab pun kalau gitu? Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kubacakan tadi. Allah itu adalah nama
dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Roh Kudus, nabi, iman, imam, syafaat, soleh, itu semua adalah kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda, diam dulu. Kalau berbeda, kenapa Anda jilat-jilat? Kenapa Anda kemis-kemis? Lu buktinya ada di dalam Bibelmu. Buktinya ada dalam Bibelmu. Kenapa kau pakai? Ayo. Kenapa kau pakai? Kamu gak malu? Harusnya kau pakai Theos. Yahweh bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya pakailah Theos, pakailah Biblos. Ribet kali kok manusia ini. Ribet kalian itu. Cuma karena ada kalian gampang tertipu, jadi merasa tertipu. Bukan merasa tertipu, enggak. Kasihan aja lihat kalian itu. Kerjanya cuma nipu-nipu. Justru karena kami sadar kalian penipu, makanya kami angkat suara. Demi apa? Supaya kalian itu sadar. Supaya kalian itu siuman. Jangan hidup di atas tipuan. Jangan Anda ajarkan agama Anda dengan cara nipu. Jangan. Bukan. Artinya gini, jelas beda. Sudah beda kali. Jadi kan hanya kamu menyuarakan beda. Kau menyuarakan beda. Tapi kau pakai. Itu kan namanya kampret. Beda. Kita beda. Terus kenapa kau pakai, Bahlul? Udah. Suara bisa sama. Suara bisa sama. Tapi maknanya berbeda. Isi otakmu itu isi toilet semua kurasa. Kau sudah menyuarakan kita beda, suara kita beda. Terus kenapa kau masih pakai, Bahlul? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai? Kutanya dulu. Kalau Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai istilah-istilah agama kami? Kutanya kau dulu. Gak ada istilahmu itu. Alkitab? Gak istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Bukan istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Iya dari diri kami sendiri. Bahlul, kurangi makan babi. Kutanya samamu, kurangi makan babi, kurangi joget dengan asu. Paham kau? Ya, supaya kita ngerti gitu loh. Ketika Anda diajarin, ketika Anda itu ingin diluruskan, jangan kau pakai jurus ayam. Kau pakai jurus ilmu. Itu dari kami, dari nenekmu kiper. Mana ada kata Alkitab dari kalian? Alkitab itu munculnya di Al-Quran, tidak ada di kitab lain. Kami lah, nah, itulah aku bilang, makanya siapkan diri Anda itu untuk dihajar, karena itu suka-suka kalian. Itu namanya Bahlul. Ketika kami umat Islam menyuarakan kebenaran, kalian ngotot. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya suka-suka kami lah. Ya sudah, kalau begitu siapkan kepalamu bencol dihantam sama umat Islam kalau gitu, Bahlul. Udah kau turun. Kau turun, kau ke gereja. Biasa, colok. Kok diturunkan dia? Gak apa-apa. Dia mau berdebat. Bukan berdebat itu. Kamu nggak malu dibilangnya, ya suka-suka kami. Kau nggak malu? Kalau kami umat Islam, terus kamu Bang Suma, dari mana kau dapat? Diam. Kalau umat Islam ditanya, lalu kamu Bang Suma, dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami baca. Fi Alkitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka-suka kami lah. Ini yang menghadapi umat Islam. Ini yang menghadapi kita. Oh, nggak make kita, nggak level kita. Udah ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini, silakan dilanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Suka. Aslinya keluar ya. Saya